Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Apoteker Mira Febrina Master Science, karena telah memberikan kelompok 2 kesempatan untuk bisa memaparkan materi tentang absorpsi obat. Kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Ade Surya Indra dengan NIM 2301197. Yang kedua ada Dinda Amalia Putri dengan NIM 2301210. Yang ketiga ada Intan Safitri dengan NIM 2301214. Yang keempat ada Nabila Fikrah Nurzati dengan NIM 2301221. Yang kelima ada Nadia Dwi Hapsari dengan NIM 2301224. Yang keenam ada Nafizah Sagrina dengan NIM 2301228. Ada 7 Rapika Juliagnes dengan NIM 2301232. Dan terakhir ada Salma Uli Boris Suhumbing dengan NIM 2301237. Farmakokinetik adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai dikeluarkan kembali. Yang termasuk ke dalam farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat yang disingkat dengan ADME. Proses ADME ini akan menentukan kadar obat dalam tubuh. Aktivitas transportasi lintas membran adalah bentuk transportasi pasif dan aktif. Obat adalah proses senyawa obat dipindahkan dari tempat absorpsinya ke sirkulasi sistemik atau sirkulasi darah. Tahap absorpsi disebut juga dengan tahap penyerapan. Obat yang masuk ke dalam tubuh, baik melalui oral, subkutan, intravena, atau intramuskular, akan diserap oleh tubuh, yang kemudian akan didistribusikan ke pusat sakit yang membutuhkan obat tersebut. Membran sel. Membran sel adalah suatu membran yang berada di lingkungan luar sel yang membatasi lingkungan dalam dan luar sel. Membran ini berfungsi untuk melindungi inti sel. Membran sel merupakan lapisan semi-permeabel sehingga dapat dilewati oleh molekul yang dapat larut dalam air dalam bentuk kecil. Membran sel terdiri dari 2 lapisan yaitu hidrofilifik dan hidrofobik. Selanjutnya, mekanisme absorpsi obat. Yang pertama, ada oral. Pada saat kita minum obat, maka obat akan diantarkan melalui saluran pencernaan, kemudian akan diabsorpsi melalui pembuluh darah menuju ke hati, atau yang dikenal dengan first phase effect. Yang kedua, injeksi. Sedangkan untuk obat yang diberikan secara intravena, obat akan masuk ke pembuluh darah langsung dengan suntikan atau infus, sehingga obat langsung terdistribusi ke dalam darah. Selanjutnya, mekanisme absorpsi obat. Yang pertama difusi pasif, kedua difusi fasilitatif, ketiga transport pasangan ion, keempat transport aktif, kelima pinositosis. Difusi pasif. Difusi pasif merupakan proses di mana molekul obat berpindah dari daerah yang konsentrasinya tinggi menuju ke daerah konsentrasi yang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan difusi pasif yaitu yang pertama, derajat kelarutan, yang kedua, koefisien partisi, yang ketiga, daerah permukaan, dan ketebalan suatu membran hipotensial. Untuk obat-obatan yang non-elektrolit, konsentrasi obat pada salah satu sisi membran adalah seimbang, sedangkan pada obat-obat elektrolit, konsentrasi obat pada salah satu sisi tidak seimbang. Difusi terfasilitatif. Difusi terfasilitatif adalah suatu media pembawa yang perpindahan obatnya berhubungan dengan gradien konsentrasi. Pada difusi ini memerlukan bantuan enzim tertentu. Oleh karena itu, sistem ini tidak memerlukan energi. Akan tetapi, sistem dapat menjadi lebih jenuh dan selektif terhadap struktur obat, serta menunjukkan kompetisi kinetik untuk struktur obat yang sama. Transportasi aktif. Transportasi aktif adalah proses transportasi obat dengan bantuan pembawa, di mana proses ini sangat penting pada proses absorpsi di gastrointestinal dan sekresi ginjal. Karakteristik transportasi aktif adalah transportasi obat yang melawan gradienat dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi. Oleh sebab itu, sistem ini memerlukan energi. Molekul pembawa memiliki selektivitas yang tinggi terhadap molekul obat. Jika struktur obat menyerupai
substansi alami, maka akan mengalami transportasi dengan mekanisme pembawa yang sama. Selanjutnya ada contoh dari transportasi aktif. Yang pertama, sekresi H+ dari lambung. Yang kedua, penyerapan kembali glukosa dalam tubulus renalis. Yang ketiga, transportasi aktif K+ dan Na+ dari sel darah merah. Pelepasan Na+ dari sel darah dan otot. 4. Transportasi aktif obat penisilin ke tubulus renalis. Pinositosis itu merupakan tipe khas transfer aktif obat dengan bentuk cair seperti gliserin, vitamin A, D, dan E, dan K. Bila membran sel didekati mol, maka obat akan membentuk rongga mengelilingi mol obat dan kemudian obat itu bergerak menembus membran sel. Transfer pasang ion lain. Obat yang bersifat elektrolit kuat dapat terionisasi dengan cepat ketika obat itu telah mengalami ionisasi, lalu berhubungan dengan muatan ion yang berlawanan, maka sepasang ion akan berbentuk sehingga bermuatan netral. Kompleks ini tuh lebih cepat berdifusi melewati membran, seperti contohnya itu propanolol dengan asam oleat dan kinin dengan heksisasilat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama ada tempat absorpsi. Semakin luas permukaan membran, kecepatan absorpsi semakin cepat. Yang kedua, pH. Ketika obat yang masuk ke dalam tubuh berbentuk ion ionik, maka setelah masuk ke dalam tubuh, obat tersebut akan berubah menjadi senyawa yang terionisasi. Yang ketiga, ada sirkulasi darah. Suatu obat akan cepat terabsorpsi pada organ yang memiliki lebih banyak pembuluh darah. Selanjutnya, efek makanan. Pada umumnya, obat lebih mudah diabsorpsi dalam kondisi lambung kosong. Selanjutnya ada kelarutan. Agar dapat diabsorpsi dengan cepat, obat harus dapat larut atau dalam bentuk yang sudah larut. Selanjutnya ada kecepatan, pengosongan lambung. Jika pengosongan lambung itu cepat, maka akan terjadi penurunan proses absorpsi obat-obat yang bersifat asam. Selanjutnya, bioavailabilitas. Bioavailabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan jumlah obat dalam persen terhadap dosis yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif. Pada keadaan ini, terjadi keseimbangan antara kadar obat di semua jaringan tubuh dan kadar darah yang konstan, karena jumlah zat yang diserap dan yang dieliminasi adalah sama. Antara kadar plasma dan efek Trapiteus pada umumnya terdapat suatu korelasi yang baik. Selanjutnya ada tujuan dari bioavailabilitas. Yang pertama itu untuk pengembangan ilmu, kedua untuk pengembangan produksi atau formulasi, ketiga untuk pengembangan senyawa baru, dan terakhir untuk jaminan mutu produk atau quality control. Sedangkan jenis-jenis bioavailabilitas ada dua. Yang pertama bioavailabilitas relatif, yang merupakan zat aktif yang mencapai sirkulasi sistematik dari suatu sediaan obat dibandingkan dengan bentuk sediaan lain selain intravena. Yang kedua ada bioavailabilitas absolut, yang merupakan zat aktif yang mencapai sirkulasi sistematik dari suatu sediaan obat dibandingkan dengan bioavailabilitas zat aktif tersebut dengan pemberian intravena. Faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas itu pertama ada obat, kedua subjek, ketiga rute pemberian, dan terakhir interaksi obat.